Halo anak-anak yang cantik, yang cakep. Pagi ini Aji akan mendongeng. Aji pagi ini membawa seorang teman yang bernama Lovely. Hai Lovely, hai Oma Aji, apa kabar? Baik. Kamu bagaimana? Sehat? Sehat. Ayo sapa dulu teman-teman di rumah. Hai teman-teman, selamat pagi. Kalian sehat ya? Mudah-mudahan kalian tetap ceria. Oke, Lovely. Alfi sudah siap? Anak-anak di rumah sudah siap mendengar firman Tuhan? Siap, siap. Ayo teman-teman, semuanya siap mendengar dongeng Oma Aji. Oke? Ya, baik. Sekarang Lovely duduk diam dan dengar firman Tuhan ya. Baik, anak-anak di rumah juga. Oke, ayo teman-teman. Anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, kalian tentu sehat ya. Pagi ini Aji mau bercerita, tetapi ceritanya bersambung karena ada 5 kisah yang kita baca dari seorang anak India yang bernama Ringu. Yang pertama ceritanya tentang perlombaan sapi jantan. Yang kedua, satu hari di sekolah. Yang ketiga, kesulitan baru buat Ringu. Yang keempat, memburu harimau. Dan yang terakhir, Rinu kembalikan harmonium itu. Baik, hari ini Oma Aji akan membawakan bagian dari cerita perlombaan sapi jantan. Nah, ceritanya soal si Rangu. Siapa si Rangu? Tadi Aji sudah bilang Rangu itu seorang anak India. Di negara India. Ya, pakaiannya juga unik ya, pakai sorban. Ya, siapakah si Rangu? Rangu ini memiliki keluarga, ayah, ibu, kemudian ada adiknya bernama Batu. Jadi mereka 2 bersaudara, Rangu dan Batu. Coba lihat di gambar ini anak-anak. Ya, sedang apa ini? Oh, mereka sedang naik pedati yang dikendalikan oleh 2 ekor sapi. Nah, kenapa seperti ini? Ya, zaman dulu orang India biasa menggunakan kendaraan seperti ini. Nah, kelihatannya hari ini adalah hari perayaan sapi jantan, di mana agama di India selalu menghormati para binatang, khususnya sapi ini, sehingga hari ini spesial, yaitu perayaan sapi jantan yang tentu juga diadakan lomba untuk sapi jantan. Nah, 2 ekor sapi ini adalah milik keluarga dari Rangu. Mereka rupanya mau berangkat ke pasar. Kira-kira mau apa ya? Rumah Rangu sangat jauh, lewati hutan. Mengerikan ya sebenarnya, tetapi untung siang hari. Rangu dan keluarga berpikir di hutan itu ada yang menunggui roh-roh yang jahat. Sehingga mereka kadang-kadang harus mengadakan upacara atau memberi sesajen. Tapi hari ini mereka berangkat pagi-pagi sehingga mereka tidak perlu takut menyusuri hutan. Nah, sesampai di pasar, rupanya mereka ingin memberi perlengkapan lomba untuk sapi jantan mereka. Mereka membeli keluntung, membeli barang-barang hiasan yang akan dipasang di sapi-sapi ini untuk berlomba.
Mereka tiba di pasar. Anak-anak, ayah ibunya dan adiknya sudah turun lebih dulu. Dan si Rangu ini tiba-tiba dia menginjak sesuatu. Oh, rupanya ada benda tajam. Rupanya seperti paku ya, kalau nggak salah ya. Ya, sangat menyakitkan kakinya. Waduh, kakiku sakit. Kenapa ini? Ya, dia menangis. Tetapi kemudian ayahnya menengok. Kenapa, Rangu? Kamu kenapa? Ini ayah, aku ketusuk kakiku. Oh, bagaimana ya? Tapi sudah, nggak apa-apa kok. Sudah aku cabut, nggak apa-apa. Sambil dia berjalan dengan berjingkat-jingkat karena kesakitan. Tapi dia akhirnya pura-pura tidak merasa sakit supaya ayahnya tidak khawatir. Nah, ketika itu di pasar itu semua orang sedang melihat sapi-sapi yang ada di pasar itu. Tapi si Rangu aneh ya. Ketika orang tidak lagi melihat dia dan dia melihat ini ada seonggok buah pisang. Dia mengambil buah pisang yang di sebelahnya dan memasukkannya di dalam kain yang dia bawa, ya. Lalu orang lain tidak melihat. Itu namanya apa, anak-anak? Mengambil barang orang lain dan tidak minta izin, namanya mencuri. Ya, Rangu mencuri pisang, anak-anak. Ketika dia sedang menunduk, tiba-tiba dia bertatapan dengan seseorang. Oh, orang asing, tinggi, besar. Rangu berpikir, apakah orang ini ya? Orang asing ini yang sering bercerita dulu. Tapi saya tidak pernah tahu. Dan saya ingin bertemu. Oh ya, rupanya Tuan Krabs namanya. Ini dia suka cerita tentang, katanya yang namanya Tuhan Yesus itu menjadi juru selamat bagi dosa-dosa. Bahkan dia bisa mengusir setan-setan. Wah, saya ingin bertemu tapi sekarang luar biasa. Dengan tatapan bertabrakan kami bisa bertemu. Lalu saya minta maaf, tetapi dia bilang, "It's okay, saya akan membagikan kertas ini untukmu. Dibaca ya, supaya kamu bisa bahagia hidupmu. Karena Tuhan Yesus sayang kamu. Dan suatu saat Tuhan Yesus akan memberkati kamu. Oke, sampai jumpa," kata Tuan Krabs. Rupanya si Rangu ini belum bisa baca tulis, tapi dia tetap menerima kertas itu karena orang-orang juga mengambilnya. Lalu menyembunyikan di atas surbannya, topinya ini. Ya, topinya ini namanya surban. Lalu dia mengajak adiknya yang bernama Batu, karena di sebelahnya, di sebelah Tuan Krabs itu ada seorang yang bermain harmonium atau semacam piano kecil, tapi zaman kuno ya. Lihat, si Ranu dan si Batu sedang menyaksikan seorang ini atau orang dewasa ini bermain harmonium atau seperti piano kecil. Lalu dengan senang hati dia mendengarkan, bagus sekali. Lalu ini bercerita, oh ya, Rangu dan Batu, saya dulu sebelumnya saya tidak percaya Tuhan Yesus. Tapi setelah percaya Tuhan Yesus, saya tidak perlu takut apapun, termasuk setan, termasuk roh-roh. Karena itu sekarang saya
ikut melayani Tuhan dengan memuji Tuhan ini karena hidup saya sudah bahagia. Kemudian setelah selesai menyanyi, si Ranu mengucapkan terima kasih dan mengajak adiknya Batu untuk bertemu dengan orang tuanya kembali. Anak-anak, si Rangu rupanya masih merasa sakit dengan kakinya. Dan makin lama, kakinya makin terasa sakit. Lalu dia menangis sama ayah. Ayah, ibu, kakiku bengkak. Kakiku bengkak karena tertusuk tadi. Tolong ayah, tolong. Lalu ayahnya membawa seorang dukun. Dukunnya menakutkan ya. Ya. Dukun ini dipercaya bisa menyembuhkan karena ayahnya berpikir, kamu berbuat apa? Kamu salah dengan dewa, kamu salah dengan roh. Kamu berbuat apa tadi? Wah, Ranu ketakutan. Kamu akan berlomba, kamu tidak akan menang. Kalau kamu berbuat salah sama dewa. Lalu kemudian dukunnya ini mulai kumat-kamit mulutnya, lalu mulai mengusir roh-roh mungkin yang ada dalam tubuh si Ranu, tetapi mengusir penyakitnya supaya hilang juga. Ya, tetapi aneh, Rangu tidak bisa sembuh dari sakitnya. Rangu tetap merasa sakit dan merasa ketakutan. Namun ayahnya tetap memberi uang pada dukun itu. Karena itu syaratnya. Dukun harus dibayar. Dan hari perlombaan tiba, anak-anak. Dalam keadaan kesakitan, si Ranu tetap semangat untuk ikut lomba. Karena itu impiannya. Dia ingin menjadi juara walaupun kakinya sakit. Dia tetap ingat bahwa kata-kata dari Tuhan Krabs tadi bahwa Tuhan sanggup menolong, Tuhan juru selamat, Tuhan yang sanggup melindungi. Walaupun ada ketakutan dalam hati, jangan-jangan roh-roh dewa-dewa itu tidak mau membantu dia menang. Tapi dia dalam hati percaya bahwa mungkin yang diajarkan Tuhan Krabs, saya bisa berdoa dengan Tuhan Yesus untuk supaya saya menang. Dan Ranu berjuang keras untuk memenangkan perlombaan. Dia memberi semangat kepada sapinya, ayo terus, ayo, pasti kita bisa. Nah, anak-anak, ternyata si Rangu menjadi pemenang walaupun kakinya sakit. Nah, dia senang sekali bisa membanggakan hati ayah ibunya dan menjadi juara. Namun anak-anak sakit, bengkak setelah perlombaan itu tetap dirasakan oleh Ranu. Kembali ayah ibunya membawa dukun. Dukun komat-kamit menyembuhkan tapi tidak bisa. Penyakitnya hilang. Apa yang terjadi anak-anak? Kita tunggu episode berikutnya ya, cerita berikutnya. Kita tunggu episode 1 hari di sekolah. Bagaimana yang terjadi dengan Ranu? Kita lihat ya, apa yang terjadi dengan Ranu. Oke, anak-anakku Lovely, bagaimana Lovely? Kamu mengerti nggak ceritanya tadi? Halo, iya, saya mengerti. Ceritanya tentang siapa? Si Rangu. Rangu kenapa? Si Rangu anak India yang ikut perlombaan sapi jantan. Bagaimana? Dia menang? Menang, tapi kasihan. Kakinya sakit karena tertusuk sama paku. Kasihan dia, ketakutan. Dia berpikir dewanya marah kepadanya. Oh iya,
Berarti kamu dengar tadi cerita firman Tuhan. Bagus, Lovely. Teman-teman masih ingat ceritanya? Iya. Kita tunggu minggu depan, Lovely ya. Coba beri salam sama teman-teman di rumah. Halo teman-teman, tetap ikuti Oma Sri mendongeng ya episode berikutnya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dah, dah, selamat hari Minggu juga. God bless you, Tuhan memberkati. Amin.